المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفينا الشرك في جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bantuannya, nikmatnya, karunia-Nya, sehingga dapatlah kita berhadir pada malam ini di dalam majelis kita yang sama-sama kita cintai ini dengan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu agama, menuntut ilmu fardu ain, ya, dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 3, baris kelima dan kudrat, itulah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan kudrat ini sifat Allah taala, nang wajib bagi Allah taala lah. Kan kita iman yang pertama yaitu kita beriman kepada Allah, percaya dengan adanya Allah, dan juga kita percaya akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu qudrat. Dan qudrat artinya kuasa. Jadi Allah taala itu wajib bersifat kuasa. Mustahil Allah taala bersifat lemah. Kalau kita manusia ini sebaliknya lah, kita ini bersifat lemah dan mustahil bersifat kuasa. Kita ini lemah, mustahil bersifat kuasa. Tapi Allah Ta'ala wajib bersifat kuasa dan mustahil bersifat lemah. Dalilnya apa aja? Nah, kalau dalil akal ya nih, berpikir kita. Amunnya Tuhan lemah, seandainya Tuhan lemah, tapi mustahil Allah Ta'ala lemah lah. Seandainya Allah Ta'ala bersifat lemah, ini saja tidak terjadi alam semesta ini. Nah itu berpikir. Artinya adanya alam semesta ini menunjukkan kuasanya Allah, menunjukkan kudratnya Allah. Nah itu dalil akal. Berpikir kita. Kalau dari Quran tuh Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu qadir, kuasa, sangat kuasa memperbuat. Nah, jadi kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat kuasa segalanya, kuasa membahagiakan kita, kuasa memberi rezeki kepada kita, kuasa menaikkan haji kita,
kuasa umrahkan kita walaupun kada berduit kita. Kuasa menyugihakan kita, kuasa juga memakirakan kita. Contoh. Nah, kita nih misalnya gawian ulangi pulang awak. Kita nih gawian ya kecil-kecilan lah gawian atau kada divisi usaha gawian munjun aja munjun itulah ada banyak jual pekolehan paling geus makan seorang ya. Jangan berpikiran kayak ini. Seorang ini munjun juga yang gak ada pacangan kawan ke haji. Nah, itu orang nang etikatnya sesat. Etikatnya rusak. Orang kayak ini, orang etikat nang bujur lah. Walaupun aku nih gawian munjun, tapi lamun Tuhan hendak mentakdirakan aku naik haji ke wae, karena Tuhan kuasa. Nah, jadi berpingkut dengan kekuasaan Allah, mengandalkan kekuasaan Allah. Jangan kita berpingkut ke lain, mengandalkan usaha kita. Mungkin kita mengandalkan usaha kita lemah kita nih, ada daya dan upaya kita nih. Contoh misalnya kita nuntut ilmu, walaupun ini kita bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang alim. Jangan kayak nih, seorang ini aja keturunan orang alim gak ada juga aja. Keturunan ulama, ada harapan harus juga seorang ini jadi alim. Nah, itu etikanya sesat. Orang etikat nang bujur tuh kayak ini. Walaupun aku ini bukan keturunan orang alim, bukan keturunan ulama, tapi aku ini hendak menuntut ilmu, cangkal-cangkal, karena Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa mengalimakan aku, kuasa memahamakan aku, walaupun aku ini bukan keturunan orang alim. Buktinya banyak aja Allah. Ulama-ulama kita nang bukan keturunan orang alim ini banyak jangan jadi ulama-ulama besar. Itu tandanya Tuhan kuasa. Nah, orang nang sudah mantap meyakin Allah Ta'ala itu bersifat kuasa, insya Allahnya kada putus asa, kada sakit hati. Contoh misalnya orang ini anggaplah berpacaran tuh kada boleh bang. Contoh orang ini berpacaran, sekalinya hendak kawin. Saya diputusi si pihak. Amun kada kuat imannya ya sakit hati kan. Tapi lamun kuat imannya, Tuhan sanggup aja, Tuhan kuasa aja membahagiakan aku, menggantiakan nang lebih baik daripada inya. Kan sakit hatinya. Karena kalau bebinian kan lelakian masih banyak aja lagi. Nah, kalau lelakian bebinian masih banyak lagi. Nah, kadang sampai bergantung diri di Pon Lombok, kadang sampai bunuh diri, lah. Nah, Tuhan memberikan kebahagiaan di lain-lain tempat atau menggantikan jadi kada sakit hati. Karena inya berpingkut lawan kekuasaan Allah. Berpingkut lawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita. Contoh orang berusaha, kan berusaha ini kita artinya ada naik, ada turun. Ya kalau ada sukses, ada bangkrut. Amun suksesnya mana aja ya Allah, kita bersyukur. Tapi ketika kita bangkrut, ditipu orang. Amun kada kuat iman, ya sakit hati, tersander. Aduh, mampas kopi ya. Tapi kalau orang yang sudah belajar ilmu tauhid, apa ini? Tuhan kuasa, Tuhan sugih. Aku tinggal minta lawan Tuhan aja, tapi berusaha bang ya Allah. Berusaha. Insya Allah Tuhan akan mensuksesakan aku pulang, memberikan keuntungan. Ya biasalah kalau kita berbisnis ada turun naik ya Allah. Nah, itu minta kepada Allah karena Allah Ta'ala kuasa. Gitu. Walaupun di segi bisnis asa kada mungkin, di segi akal, di segi matematika asa kada mungkin sukses pulang. Habis lalu misalnya tertinggal 100 rupiah aja lagi. Nah, tapi kita mohon kepada Allah. Insya Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Karena Allah Ta'ala itu bila dipintai senang. Dan Allah Ta'ala mengabulkan. Mengabulkan. Jadi jangan putus asa, jangan sakit hati. Gitu. Apalagi orang nih bisi banyak dosa. Orang
orang banyak bisi dosa. Tapi inya nih pernah belajar tauhid. Ini panglah untungnya orang berilmu nih. Orang yang berilmu ini ketika dia banyak mengerja dosa, insya Allah di suatu saat kita akan kembali. Nah, kalinya ada sudah ilmunya, yang mananya kembali kepada Allah. Amun orang kada dibisi ilmu, ya putus asa gini. Wah Tuhan ini jar, pada mungkin juga ya mengampuni aku ini, aku banyak bisi dosa nih, dicabur hal langsung. Nah, tak mengerjakan dosa. Putus asa daripada rahmat Allah. Tapi lamun orang nang meyakini Allah Ta'ala itu kuasa mengampuni, kuasa memberikan taubat. Walaupun banyak dosa aku ini, aku bertaubat kepada Allah, pasti Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah itu kudrat Allah Ta'ala, artinya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan amaliyah sifat kudrat ini, kan kita kan belajar ilmu tauhid. Ini kan belajar ilmu tauhid, yaitu kudrat Allah Ta'ala, kuasa. Artinya kita beriman sudah nih, beriman. Ada iman kita di hati kita nih, mengimani Allah Ta'ala itu kuasa. Allah Ta'ala Tuhan kita itu kuasa. Nah iman gini biarlah naik turunnya, naik turun. Lamun kada dipupuk. Tapi kalau iman ini dipupuk, ini akan semakin subur, semakin mantap, semakin kuat. Nah kayak jo tumbuh-tumbuhan ya, mun kita pelihara, kita pupuk, ini akan subur. Iman kita ini kalau dipupuk, maka dia akan subur, akan kuat. Nah kayak juga nih keyakinan kita akan sifat kudrat ini ada amaliyahnya. Kita amalkan amaliyah nih supaya iman kita kuat. Nah pajar ulama tasawuf amaliyahnya. Nah amaliyahnya adalah kita berusaha untuk menguasai nafsu kita. Kita berusaha untuk menguasai nafsu kita. Karena Allah Ta'ala bersifat kuasa Allah Ta'ala bersifat kuasa, maka amaliyahnya kita berusaha untuk menguasai nafsu kita. Nafsu kita yang membawa kepada kejahatan nih, kita kuasai. Maksud kita kuasai itu kita kontrol, kita tahani. Kita tahani. Contoh misalnya kita hendak, kita seluruh tubuh kita nih bisa mengerjakan maksiat, berpeluang besar untuk mengerjakan maksiat. Contohnya mata adalah mata nih. Mata hendak melihat yang haram. Nah, lalu kita cangakan ke lain, kita palingakan ke lain. Itu kan mengamalkan sifat kudrat nih. Kita mau menguasai mata kita. Nah, insya Allah itu iman kita subur lah ibarat kita. Nah, telinga ini berpeluang juga untuk mengerjakan maksiat, mendengar gosip, mendengar gibah. Bila ada orang menggosip, jauh kita sebenarnya mendengar, itu kita kawam menguasai nafsu hendak mendengar itu. Menguasai. Jadi kayak ini, lamun kita sudah beriman dan beramaliyah, mengamalkan ng iman kita deh, ya, beriman dan beramal soleh, insya Allah kada sangkut di dalam neraka. Nah, kada sangkut di neraka. Karena mun orang beriman nilai tapi kada beramal soleh, kena masuk surganya dengan sebab iman tak, tapi sangkut bang dulu di neraka, disiksa dulu di neraka. Gara-gara kada bisa menjaga mata, kada bisa menjaga telinga, kada bisa menjaga perut misalnya. Perut ini bisa juga maksiat ketika dimasuki makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang subhat. Nah, mentung kita bisa juga maksiat, kita bisa kalau memamai bini, baharin memamai anak, pamamayan tuh orang kada bisa menjaga, menjaga atau mengekang nafsu. Amun kita adalah lawan orang bisa kada purun sarik. Tapi lawan bini bisa sarik, lawan anak bisa sarik. Kenapa? Karena kita merasa di rumah tangga itu kepala keluarga. Bisa menceleng lawan bini. Bini tak salah sedikit menyenyarik, anak menyenyarik. Nah, kalau kita mau menahani, jangan sarik. Jangan sarik. Bang ya, amun anak kada sumbayang, napa kada disariki? Itu lain sarik nyala-nyala. Kita toh melihat orang maksiat lalu kita sarik, itu sebenarnya bukan sarik, itu sayang.
sayang tuh. Contoh, anak kita nih kada sembahyang, lalu kita seriki, maksud kita seriki itu sembahyang, unikam kada sembahyang kan kada aku beri duit, itu sebenarnya bukan sarik, itu sayang. Malah pianlah kada sembahyang tuh dilihatakannya kada sembahyang, itu malah kada sayang. Artinya kita sayang anak kita nih jangan sampai masuk neraka. Kita sayang anak kita nih supaya ia masuk surga. Maka apabila kita ingin kada sembahyang, kita tagur, itu bukan sarik, itu sayang. Nah, kadang-kadang kita kayak guru kita misalnya jadi murid, ada guru kita misalnya kita mengerjakan yang kada patut lalu ditegur sidin, walaupun sidin menceling-celing mata, itu sebenarnya bukan sarik, itu sayang guru kepada murid supaya murid ini kada tergelincir. Sama itu juga kawan yang sayang itu kawan menegur kita ya kalau ketika kita salah. Ini tapi managurnya bergamatan bang, kawannya ini kerbujur, ini tersalah dalam agama. Nah itu kawan yang sayang, bukan menyariki itulah. Nah sama juga tuh ulama ada keras, ada lembut. Sebenarnya itu bahasanya aja, isinya sama ada ulama yang keras itu karena suara sidin lantang, karena sidin nyaring berapi-api. Ada sama aja. Contoh ini, wahai para hadirin, ini kisah ulama lembut. Wahai para hadirin, jangan gak ada sembahyang lah. Wahai para hadirin, jangan gak ada sembahyang. Sama aja kalau isinya, cuman bahasanya aja. Ada tahajud kah? Ada nang tanda. Jadi kita jangan memandang yang bahasanya kah atau irama itu, isinya yang kita pandang. Jadi ketika orang menyampaikan dengan suara tegas, keras, itu karena menyariki kita, bukan menyinggung kita. Itu menasihati kita, tandanya mereka sayang kepada kita. Cuman kadang-kadang kita menanggapi mereka, kasar bener sidin tuh aja. Kenapa aja? Ditimbak sidin kami di kampung ya. Nah itu salah kita menanggapi. Padahal mereka itu bahasanya aja, gayanya aja, stylenya, gayanya aja, makanya itu padahal isinya sama Jadi makanya ulun lah, kalau ulun menanggapi ulama lembut, ulama keras sama aja. Ada nang ini tuh ulama keras jadi ikuti. Nah itu ulun ambil juga ilmunya. Karena yang disampaikan tuh ilmu juga, cuman bahasanya bahasa tinggi, bahasa keras, karena gayanya kayak itu. Jadi bila kena kita jangan merasa tersinggung kita. Bagus bila orang menyampaikan agama kena ke kita, lalu kita merasa itu kena, berarti masuk tuh ke kita tuh ilmu itu. Tapi namun orang tuh lah berceramah, kita kadang merasa kena, kadang merasa disinggung, tawa aja, wah itu kurang lah. Nang para saudara nang kena tuh jangan kena mental. Nang bahasa ini bila ada orang berceramah, walaupun pada zahirnya kayak menyinggung kita kena kita, itu nang bagus sebenarnya. Supaya kita sadar, aku kena timbak, sausnya. Berarti kita harus sadar gitu nah. Kadang-kadang turun lagi tuh menganggap atau menyembati sidin itu aja kasaban loba kisah-kisah itu salah nih teman menanggapinya. Itu sebenarnya sayang mereka kan macam-macam. Mereka sahabat Nabi ya kan, ada yang keras, ada lembut. Sayyidina Umar keras ya Allah, Sayyidina Abu Bakar lembut. Nah itu. Terus dan iradat. Apa artinya iradat? Di sifat wajib bagi Allah Ta'ala, artinya berkehendak. Nah jadi Allah Ta'ala itu berkehendak, dan kehendak Allah Ta'ala itu lulus lah. Lamun kita berkehendak belum tentu lulus kehendak kita. Hendak sugih ya kalau belum tentu lulus, belum tentu kabul. Nah tapi Tuhan bila berkehendak itu lulus kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa namanya? Amun kita juga paham di sini, Tuhan ini berkehendak. Insya Allah ibaratnya hati kita damai ya.
Kehendak Tuhan ini kadang kau dibantah lah, kadang kau indah kita. Contoh misalnya nang tahun kemarin Tuhan menghendak banjir. Jadi menyikapinya kayak apa? Karena kalau kita melawan Tuhan. Bila Tuhan hendak nang musibah, kita tuh menyikapinya dengan bersabar aja sudah. Itu caranya. Amun Tuhan hendak kita dapat nikmat nyaman aja bang, syukur alhamdulillah. Tapi ketika Tuhan hendak kita dapat bala, dapat musibah, kita biar sarik lawan Tuhan, tetap kehendaknya tuh lulus. Kadang biar kita nang behimat nang kadahakun tetap karena kita juga. Jadi sikap kita ini tuh apa? Sabar ya sudah, menerima kehendak Tuhan, keputusan Allah dengan ridho dan sabar. Sabar tuh kayak bergerak. Sabar itu hati kada panas lah. Montong kada bergesah-gesah. Kada bergesah-gesah, kada termasuk kada ngolah status ya lah di WA. Bah seorang nih sakit banget hidup jangan itu kada bisa diisahkan itu. Nah, montong beranai, tangan beranai, kada ngatek-ngatek naik. Dan menulis hati dingin lah, hati kada sedih kita, hati sabar kita. Nah sabar aja kita. Ini karena anak Tuhan ya, anak Tuhan. Jadi kada sedih kita mengandalkan Tuhan. Contoh misalnya wah ini bina larang minyak. Hakikatnya anak Tuhan bang bang kita lah. Biar kita nang memandirakan lawan kekawanan di mana-mana ya kalau tak tapai kayak itu aja minyaknya kalau kamu turun sedangkan beban DPR aja itu bersuara ya tetap aja ada turun minyak tetap aja larang. Jadi kada ada lain kecuali kita menerima ya sudah kehendak Tuhan kehendak Tuhan, minta solusi lawan Tuhan gitu nah. Artinya lamun kehendak Tuhan kayak ini minta solusi ya ulun ya Allah banyak duit ulun. Nah, mau banyak duit selesai urusan. Nah, jadi Tuhan ini berkehendak. Nah, bila Tuhan berkehendak itu jalan kehendaknya itu. Nah, kehendak Tuhan ini pun lah ada nang baik kita dapat nikmat misalnya Allah syukur ya. Ada nang kada baik kehendak Tuhan juga dapat bala, dapat musibah, kada lain kecuali kita bersabar. Namun bila kita bersabar itu dapat pahala kita. Dapat pahala kita. Lawan juga Tuhan tahu bila berkehendak nang kada baik, itu mengandung hikmah, mengandung rahasia nang baik gasan kita juga. Nang baik gasan kita juga. Contohnya apa yuk? Contohnya orang ini hamba Allah Ta'ala ini ketujuh mengerjakan maksiat misalnya, ketujuh beramian, berpoya-poya dengan dunia-dunia, lalu Tuhan hendak garing misalnya kalau lumpuh lagi ada kau berjalan, itu sebenarnya kehendak Tuhan tuh baik, nyaman Tuhan ini nyaman kada lagi berjalan-jalan maksiat berpoya-poya. Nyamannya kan lagi berbuat dosa kasih to kamari amaninya lumpuh. Nah lalu orang tadi itu menyadari diri lalunya bertobat lalu kada menggawi kada apa lumpuh asal jangan mengerja dosa itu kan. Jadi kan kehendak Tuhan itu walaupun pada zahirnya ini menyakitakan kepada orang yang lumpuh itu karena kada kau berjalan, tapi pada hakikatnya itu baik baginya supaya inya kada berbuat dosa kasih to kamari beramian berpoya-poya. Jadi kehendak Tuhan itu walaupun pada zahirnya ini musibah, tapi itu mengandung rahasia kebaikan Allah yang untuk hambanya itu sendiri. Contoh, minta maaf lah, boleh sini ada nunggu divisi anak belum, lawas sudah menikah, walawas sudah kawin, bahkan kawin 4 ikong sudah bini nih, kada mau beranak, kada mau beranak. Apa namanya, ada yang mau anak hamil keguguran 4 program macam-macam kada mau anak
Itu Tuhan tuh menghendaki kebaikan itu kan anak Tuhan tuh ya. Seandainya dalam takdir Tuhan, seandainya nyebab anak itu menjadi anak yang durhaka kepadanya. Jadi Tuhan berkehendak kada usah dikasih anak supaya kadina nang durhaka. Karena kasihan namun anaknya durhaka, anaknya masuk neraka gara-gara inya durhaka lawan inya. Nah, bahkan ada ulama berdoa ini, ya Allah, amun pian ulun beri anak ulun, pacangan anak ulun itu durhakan ulun, biar ulun kada usah dikasih anak. Ada beban berdoa kayak itu. Nah itu. Ada juga nih orang dikasih anak penggiringan. Kan anak kita garing kalau seminggu yang lalu kah? Penggiringan, banyak orang garingan anak. Itu sebenarnya kebaikan juga, kehendak Tuhan menggeringkan anak itu kebaikan Tuhan juga. Apa? Kebaikan ya. Tuhan hendak mengampuni dosa-dosa kita melewat anak garing itu. Karena aja Tuhan yang ini koler beristighfar, kada terlihat beristighfar, menangis tengah malam kada terlihat, mencucurkan air mata karena takut kepada Allah kada terlihat. Lalu digaringakan Tuhan anak itu, dengan sebab garing anak itu dosa-dosa ke orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak ini dalam hadis Nabi itu, bila kita tolak garing, itu dosa kita diampuni. Nah, kakak katanya bisi dosa belum ada lagi, nya belum balik. Ketika inya garing, kenapa nang diampuni dosanya kan ada? Dosa mama abahnya yang diampuni. Itu. Nah, itu. Pian berdagang. Amun payo, alhamdulillah. Bujung, alhamdulillah kehendak Tuhan. Jangan kita lah kayak ini. Seorang pengharap menawarkan. Nah, itu orang ada tauhid. Seorang pengharap menjajakan, mengiklankan di sosial media, menawarkan, lalu payo bini kuehan. Itu tak akui ngarannya, itu tak akui. Ada sadar tak akui kehebatan diri. Padahal kita ini la haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya. Barang kubang bagus pada orang jadi payo. Nah, kan itu karena kehendak Allah. Berapa banyak orang harap menawarkan barangnya bagus, ada payo juga. Anak Tuhan. Jadi kita alhamdulillah payo dagangan anak Tuhan. Nah, ketika kada payo dagangan, sudah berusaha kita anak Tuhan juga. Dan itu mengandung hikmah. Apa hikmah rahasianya? Disebutkan dalam riwayat, umat Nabi Muhammad ini apabila berjualan sekalinya kada payo, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nabi Muhammad ini kada payu berjualan dosa dia diampuni Tuhan. Amun payu, alhamdulillah dapat untung. Kada diruginya orang Islam kada diruginya, kada disialnya. Sial tuh orang yang kada beriman. Orang yang beriman ini kada disial. Misalnya abah bunga nih ya Allah, berjualan sayur. Maka mata mengantuk-antuk. Nauzubillahi min zalik, Bang, contoh aja. Gugur kepomaan kut beli celicak. Orang nggak ada lagi, no karena sayur licak deh. Itu kada sial. Orang beriman nih diganti Tuhan dengan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik, Bang, ini contoh aja. Suah kan? Oh iya kan. Nah, amun abah bunga di betauhid ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi orang ini bingung, apa aja kalau sayur nih jar, alhamdulillah. Innalillah ya. Nah, makamnya rendah. Innalillah tuh. Alhamdulillah makamnya tinggi. Menyikapinya nih. Jadi kadeda nang abah bunga ini sial hari ini jar. Atau abah bunga berbanding, sial banget soal hari ini jar. Sudah belum payu, gugur ke daman, licak pulang, kesilahu pulang. Nah, kadeda sial bagi orang beriman nih. Sial tuh ketika mengerjakan dosa atau orang kafir kada beriman, sial. Amun orang beriman lah walaupun mengerjakan dosa itu belum sial lagi karena ada harapan bertobat. Nah,
Jadi kadada sial. Baik berataan nang Allah Taala takdirkan, Allah Taala kehendaki kepada kita ini baik berataan. Makanya kan orang-orang nang wali Allah Taala itu kan ada sakit hati saya. Gembira terus. Kenapa? Karena gawian Tuhan kepada kita ini baik terus berataan. Ketika memberikan nikmat, ketika memberikan bala itu baik berataan. Karena menanggapinya dengan ilmu tauhid. Nah, jadi kadada sakit hati, kadada imbahnya gerunuman ya Allah. Ya. Berkehendak ya kalau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sifat Allah dan ilmu. Ilmu artinya tahu. Jadi Allah Ta'ala, kita yakin, kita beriman Allah Ta'ala itu maha tahu, maha mengetahui apa saja yang ada dalam semesta ini. Nang tersembunyi, nang nampak. Sebenarnya Tuhan tahu. Hitungan pasir, gerak-gerik makhluknya, geretek hati kita sebenarnya itu Tuhan tahu. Nah, mustahil Allah Ta'ala jahil lah. Kan lawanannya kan jahil. Mustahil Allah Ta'ala jahil. Nah kita sebaliknya, kita ini hakikatnya jahil. Adapun ilmu yang ada pada kita ini titipan aja, pinjaman aja. Sewaktu-waktu kalau Allah menghendaki Allah Ta'ala cabut. Wah banyak orang yang pintar akhirnya tertawa sorangan, gila artinya. Nah konsep aja sedikit ini urat saraf. Nah gila. Kita nih jahil. Kayak apa aja misalnya kita nih kalau tetanya kiai, profesor, doktor, ketika guring takut nih masalah harus menjawab. Guring orangnya. Tuhan kan bisa guring. Nah, jadi Allah Ta'ala ini tak tahu. Nah, ujar ulama tasawuf, amaliyahnya sifat ilmu ini apa? Dengan kita percaya Allah Ta'ala ini maha mengetahui. Itu iman kita tak? Di hati kita nih. Iman itu dipupuk dengan amaliyah. Apa amaliyahnya? Amaliyahnya, hendaklah kita orang yang beriman ini hanya merasa cukup dengan pengetahuan Allah Ta'ala sahaja. Walaupun orang yang kada tahu. Maksudnya bila kita beramal ibadah nih. Bila kita beramal ibadah itu biar Tuhan aja yang tahu, biar orang kada tahu ada apa. Beramal ibadah nih. Macam-macam amal ibadah nih ya Allah. Biar orang kada tahu, biar orang kada memuji, biar orang kada mau opahi, yang penting Allah Ta'ala tahu, selesai urusan. Karena Allah Ta'ala yang kau memberikan pahala, manusia kada kau memberikan pahala. Contoh misalnya kita adalah jalan, sekali berjalan nang menuju Pohmaan tuh apa ngarannya itu? Kadarat lah orang bahasa ini. Jalan, kan ada jalan umum menuju Pohmaan itu jalannya paling sedapa. Nah, jalan. Sekalinya ada pohon apakah tumbang menghalangi jalan. Kan orang beriman sekurang-kurangnya iman di hati seseorang itu termasuk cabang iman apabila inya membuangi duri di jalan. Bila kita tuh melihat orang Islam nih, inya melihat duri di jalan asalkan nyaman tuh dilihatkan duri itu mau dibuangi, lalu dibuanginya itu tanda orang ada iman di hatinya. Apalagi pohon gatah tumbang menghalangi jalan. Orang beriman tuh pastinya ada respon. Apa responnya? Hendak menyingkirkan itu supaya orang nyaman lalu itu ada iman. Saksikanlah itu orang ada iman di hatinya. Jadi kita melihat ada tumbang di jalan, di pohon. Kita singkirkan. Niat kita apa? Niat kita supaya orang lalu lalang nyaman kita kan dihalangi. Sudah singkirkan, selesai. Kadang kayak ini. Imbah tontong mana begenai di pinggir jalan tuh ada orang lalu. Kawan, ini tadi sumbang sini kan pohon. Aku bener nang tahu lah ikam aku tadi menyingkirkan. Itu namanya hendak diketahui oleh makhluk. Orang lebih tauhid itu cukup Allah Ta'ala yang tahu. Inya kada bawa pada-padahan.
Jadi orang kan tahu pak kisahnya, di situ asalnya ada pohon tumbang. Nah, orang lalu aja situ asalnya ada tadi pohon tumbang, cuma disingkirkan oleh si Fulan nih. Dan Fulan ini cukup Tuhan aja yang tahu aku menyingkirkan pohon ini karena Tuhan kau memberi pahala. Biar orang kada tahu kada bapak. Itu orang yang mengamalkan sifat ilmunya Allah Taala. Dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu. Biar orang kada memuji, biar orang kalau misalnya aku laporkan pembakal, nah supaya aku dapat penghargaan dari pembakal, kenapa? Karena sudah menyingkirkan, jauh benar nih tuh, nak minta penghargaan non makhluk. Nah kita, kiasakan lagi nang lain-lain lah, nah kiasakan lagi nang lain-lain. Video misalnya nak status nih. Kayak apa tuh contohnya? Di video kena membersihinnya tuh. Video akan aja. Nah kirim ke supaya orang tahu. Nah jangan juga. Lain ilmu agama ini kan bapak di video kan karena ilmu agamanya harus disebarkan. Kalau kita lewat sosial media kita sebarkan. Namun beri diaman ilmu agama ini kan tersebar. Tapi kalau amal soleh, ini amal bukan ilmu. Kalau dakwah memang harus disebarkan. Kita pakai sosial media untuk menyebarkan dakwah ilmu. Tapi kalau amal kita seorangan nih, kita membaca salawat 100 kali, kan usah kita buat video-videoan deh. Nah, alhamdulillah aku membaca salawat ya 100 kali ya. Kirim terus kan. Walaupun ada alhamdulillah, tapi hati itu bisa lain. Apalagi kawan, maka komentarnya bagus-bagus. Wah, alhamdulillah, harban situ layar. 1000 kali 100 kali kamu baca salawat. Betul, apalagi nama momennya bukan cewek-cewek. Wah, laki-laki idaman ya. Iya, ada tuh hati itu kena timbul kena tuh K7 dipuji. Nah, itu peluang ria masuk di situ. Atau contohnya lagi minta maaf Bang lah, contoh aja Bang. Alhamdulillah Bang lah kalau bawa korban sapi, bawa korban sapi. Tapi Bang sebelum bawa korban, berselfie lawan sapi. Nah, mau kodak cik kirim alhamdulillah tahun ini aku berkorban pulang. Jar. Napa niatnya? Kita beramal saleh itu cukup Tuhan aja yang tahu. Kalau hati kita kada bisa menjaga ikhlas. Nah, kalau kada bisa menjaga ikhlas gitu. Orang tuh gini lah. Contoh kita mengirim ke sosial media nang amal-amal saleh kita nih. Orang tuh kan pinanya aja lah, pinanya pada jahirnya narai memuji. Bukan buruk sangka lah. Artinya kita nih kada usah nang itu. Anu aja mah bagusnya ikan mau korban pulang padahal mah hati. Tuh agoknya. Ya manusia ini kadang-kadang kada sama. Waktu apa namanya, waktu di hadapan tapi di belakang wayar manusia nih. Artinya kita nih kada penting juga ini diketahui oleh manusia tuh. Yang penting Tuhan tahu gitu. Kita merasa Tuhan aja yang cukup mengetahui kita karena manusia ini kada memberi pahala. Apalagi kita kalau menjaga hati, maka kita jaga ya amal kita nih. Jangan sampai diketahui oleh manusia. Ada kalau kisah nama masyhur nih. Banyak kaibang sudah ngancak kaibang sudah dikisahkan. Nah, tahu di sini suaka dikisahkan kisah nang Imam Sufyan Tsauri lah. Imam Sufyan Tsauri ini ulama besar, dijamu orang, artinya makan di rumah orang sugih, di rumah orang sugih. Kebetulan orang ini haji, dan kebetulan pulang hajinya 2 kali. Ini Imam Sufyan Tsauri lawan murid Sidin, dijamu di rumah. Senang aja tuan rumah nih, ulama besar nih. Umpat makan di rumah sini jamu. Sekalinya nang tuan rumah ini kan bisi pembantu kalau bisi khadam. Khadam ini membawakan cipir bang, bahasa bahari itu lain cilat cipir. Bawa cipir. Isi cipirnya anggur, macam-macam buah-buahan, makan makanan daging-daging.
Nah, dibawakan ke hadapan Imam Sufyan. Jadi ya tuan rumah, jangan pakai cipiring ini. Pakai ganti cipir yang aku datang di Makkah, nah aku naik haji 2 kali tadi. Bawakan ganti nih cipir nih. Amun wah ini kan cirat, ada cirat datang dari Makkah tanah warna kuning. Nah, bahari itu dalam kitab tuh cipir. Anu bayam nih hadem pembantu nih, jangan cipir gini, buruk dah cipir gini. Ini cipir aku naik haji pemulaan nih. Cipir nang Hawaii kalau biar cipir, ya lah talam yang aku naik haji nang 2 kali. Nang naik haji 2 kali, tuh bawa sini. Artinya apa ya? Artinya apa pada Tuan Guru Sufyan Sauri, ulun naik haji 2 kali dah. Biasa Sufyan tahu aja tah. Itu bahasanya nar kayak itu. Cuman kan ada pada ulun kan betakun juga. Ulun naik haji 2 kali sudah. Kada bepada kayak itu Bang, cuman bahasanya itu menunjukkan aku nih naik haji 2 kali ada. Buktinya cipirnya nah. Datang di Mekah bawa cipir ini. Nah, batu boleh kayak sudah Imam Sufyan Sauri ini pepandai lawan kawan sini. Kasihan di sini, miskin. Orang sugih itu bahkan miskin sih deh. Nah, maksudnya miskin tuh habis pahala hajinya yang pertama dan habis pahala hajinya yang kedua gara-gara inya bakesah-kesah lawan makhluk. Seharusnya itu disembunyikan aja. Mungkin tadi Imam Sufyan Sauri kada tahu pada sini haji. Tapi gara-gara itu lo tahu pada sini haji. Tapi namun kayak kita di kampungan tuh orang tahu kalau haji sekampungan ya cuma hati lagi nanti jaga supaya ada dia. Nah, kasihannya sih miskin, orang tuh miskin. Jadi miskin itu kenapa habis pahala haji yang pertama, habis pahala yang haji yang kedua gara-gara hendak diketahui inya pernah berhaji 2 kali gara-gara bapak mandiri kayak itu. Itu gara-gara orang kada bisa menjaga lidahnya, bisa menghilangkan pahala. Jadi contoh misalnya kita setiap malam alhamdulillah banglah kawa baca salawat beribu-ribu kali, baca Quran berapa lembar, tahajud, kada usah kan kita bagi sekesah. Kada usah kita bagi sekesah lawan orang itu kada penting juga. Nah, orang bahari luar biasa orang bahari lah. Orang bahari itu saking menyembunyikan akan keistimewaan dirinya. Bini satilam, sakalambo. Bini itu kan tahu pada lakinya itu hafal Quran. Dan bininya itu kada tahu pada lakinya itu alim. Kenapa jadi kada tahu? Bini goreng. Sekalinya laki ini malam-malam jam 1 tuh bangun tulak ke rumah Tuan Guru mengaji ilmu agama Tuan Guru. Kena sekitar jam 3 boleh pulang ke rumah, bini masih goreng. Menuntut ilmunya nih luar biasa secara sembunyi. Tapi wah ini kan di depan majlis taklim malam itu. Itu ada kayak itu. Jadi bini goreng tulak menuntut ilmu. Pas bulik bini masih goreng. Jadi kira bini tuh ada laki nih, nih. Ada laki tulak menuntut ilmu. Kada tahu laki kada bawa pada juga kan. Kada tahu bini juga pada laki alim. Kada tahu bini diga pada laki nih hafal Quran. Mun wah ini sadunia hafal, anu tahu orang itu alim dan hafal Quran. Nah, bahkan misalnya kada alim pada alim. Nah, padahal hakikatnya alim itu Allah Taala ya kan? Alim itu Allah Taala. Nah, itu yang pertama tadi amaliyahnya, yaitu kita merasa cukup dengan pengetahuan Allah Ta'ala aja. Cukup Allah Ta'ala aja yang tahu. Biar orang kada tahu. Kada bapak. Biar orang kada tahu kada bapak. Biar orang kada memuji kada bapak. Nah, amaliyah yang kedua, hendaklah jar ulama tasawuf kita itu menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, menyibukkan diri dengan ilmu. Karena Allah Ta'ala sifatnya mengetahui. Maka kita disuruh juga untuk mengetahui. Jangan kita nih bodoh selama-lamanya. Memang kita dilahirkan hal keadaan bodoh. Tapi bodoh itu jangan dipelihara.
Kita diberi akal, kita gunakan akal kita untuk memahamakan ilmu agama. Hadiri majelis-majelis ilmu agama walaupun seminggu sekali. Sebutkan dalam riwayat kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, orang yang alim dalam ilmu agama. Jadi ulama. Kita ini disuruh jadi ulama sebenarnya. Amun kada kau jadi ulama, au muta'alliman, jadi pelajar. Pelajar tuh pelajar tuh kita datang ke tuan guru, mengaji Iwan Sidin, sangu. Wah ini kan berkitab. Nah, seorangnya bisi buku catatan, mencatat, pakai pulpen, apa yang Sidin lalu kita catat atau berkitab. Itu muta'alliman, pelajar. Amun kada kau jadi orang alim, kada kau jadi pelajar, au mustami'an, jadi pendengar. Hadir ke majelis ilmu, kada bisa membaca kitabnya, kada bisa mencatat. Kan kita diberi telinga, kau mendengar telinga, dengarkan. Hadir juga, dengarkan. Dengarkan walaupun sambil ngantuk-ngantuk, walaupun kada paham, dengarkan. Itu ada aja manfaat. Amun kada kau jadi ulama, kada kau jadi pelajar, kada kau mendengarkan, sibuk turun ngin rawa, au muhibban, jadi pecinta ulama, pecinta ilmu agama, pecinta para talibul ilmi. Katuju barang melihat orang yang menuntut ilmu, katuju barang melihat majlis ilmu. Amun kita kada kau hadir, kada kau mendengar. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang nomor 5, celaka jadi orang nomor 5. Apa? Alim kada, pelajar kada, mendengarkan kada, cinta kada. Jadi nomor 5 apa? Kada katuju melihat orang yang nuntut ilmu, kada katuju ulama, alias benci kepada ulama. Sarik lawan orang mengadakan majelis ilmu, fatahlik, celaka orang itu. Nah, jadi 4 orang tadi itu apa namanya, dalam kategori berhubung dengan ilmu lah. Alim, mengajarkan akan ilmunya. Nah, batu muta'alliman ini ada nang murid-murid. Nah, ada nang mustami'an, kada pakai kitab mendengari, banyak aja kalau di majelis ilmu itu nang mendengar aja, ada kitab. Itu dapat juga bagian pahalanya. Ada nang muhibban ini kada mesti bagian dari majelis taklim. Ada kalau orang menjaga sandalnya, menjaga parkirnya, maanukan lalu lintasnya. Atau misalnya aku kada kuat turun tapi aku membayarkan listriknya, aku membayarkan dananya. Itu cinta, karena ada cinta. Itu dapat bahagian manfaat ilmu juga. Maksud ulun manfaat ilmu kayak ini. Andai kata inya mati kira di dalam kubur inya tidak disiksa. Karena inya ada perannya dalam ilmu itu. Ada perannya dalam ilmu itu. Walaupun cinta aja, apalagi cinta itu dibuktikannya dengan membantu, memulahkan majelis taklimnya, duitnya keluar misalnya, halal malah, jangan haram. Nah, jangan jadi nomor 5 tadi. Memusuhi atau menghalang-halangi. Nah, itu bahaya, itu celaka itu. Auzubillahi min dzalik. Jadi amaliyah yang kedua, kita meyakini Allah Ta'ala itu mengetahui. Artinya Allah Ta'ala bersifat ilmu, maka hendaklah kita sibukkan kita ini untuk berkecimpung dengan ilmu agama. Nah, kalau kita ini sudah beranak, berkeluarga, berisi bini, beranak, artinya kan kita ini kan pola kayak kita waktu muda. Waktu mudanya malah aja kemarin nuntut ilmu kan, namun sudah bisi anaknya kan bisi usaha nih. Ya paling kada seminggu sekali. Seminggu sekali, sejam pulang duduknya. Kita ini kan paling sejam lebih sedikit. Kita manfaatkan duduk di majelis ilmu agama, mendengari kalam ulama. Ini kalam ulama yang kita baca nih. Insya Allah kita dapat bahagian daripada keberkahan ilmu itu. Insya Allah kita matinya husnul khatimah, dan insya Allah di dalam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang berikutnya, dan sama.
Sama itu artinya apa ya? Mendengar. Mendengar. Jadi Allah Ta'ala itu mendengar. Tapi Allah Ta'ala mendengar kada pakai telinga, kada pakai alat. Salah. Dan pendengaran Allah Ta'ala tidak terbatas. Kita kan terbatas di sini-sini aja mendengar, di sana kada mendengar. Nah, lawan Allah Ta'ala mendengar nang berhuruf, mendengar nang bersuara, mendengar nang kada berhuruf, nang kada bersuara di dalam Tuhan juga. Kita kan percaya ada anginnya lah, angin. Walaupun kita kalau melihat angin ada. Nah, kada kawa dilihat dan kada ada suaranya juga. Tuhan tuh kau melihat bendanya dan kau mendengar suaranya. Nah, hebat Allah Ta'ala. Mendengar yang tersembunyi, mendengar yang nampak. Nah, mustahil Allah Ta'ala tuli. Mustahil Allah Ta'ala tuli. Mun kita kan bisa tuh tulian. Angkai kita mulai lagi halus tuh, hanya lahir tuh mungkin belum normal lagi pendengaran kita, belum sempurna. Pas sudah kita dewasa, pas sudah bina betua bisa berkurang pendengaran kita nih. Kan ada sebagian orang memakai alat apa nih supaya membantu pendengaran. Pas sudah mati, mati orang lagi di peniruan orang lagi mendengar. Nah, apa dalilnya? Dalilnya dalam Quran, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Nah, amaliyahnya apa? Kan kita percaya, kita beriman Allah Ta'ala itu maha mendengar. Berarti kita sudah ada iman di hati kita. Nah, iman itu dipupuk supaya subur. Mau pupuknya kayak apa? Dengan ma'amalakan, ya sebut dengan amaliyah. Napa amaliyah sama ini? Menurut dalam kitab-kitab tasawuf, amaliyahnya ialah hendaklah kita menjaga pandir kita. Karena pandir kita ini didengar Tuhan dan dicatat malaikat dan ada rekamannya dan nanti di akhirat diperdengarkan kembali ke kita dan kita kada mau mengelak. Syukur-syukur kita berpandir baca selawat, gembira kita mendengar rekaman kita baca selawat, nah bagus benar. Tapi kalau kita mentung kita menyembiti orang, nah ya menghasilkan dosa, dan Tuhan membalas dengan siksa. Nah jadi amaliyahnya tuh, amaliyah apa namanya sama ini, kita hendaklah menjaga akan ucapan kita. Hendaklah kita berucap nang baik-baik saja. Jangan mengucap nang kada baik. Termasuk ucapan kada baik itu berdusta. Berdusta. Berdusta nang paling gonol dosanya lah itu dusta membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah. Contoh kayak ini. Misalnya tuh, ini kada boleh panglah dicontoh, contoh aja panglah. Kada boleh dicontoh, tapi contoh aja. Misalnya anggaplah lelaki ini berselingkuh, misalnya berselingkuh. Ketahuan bini, abahnya, pian berselingkuh. Tadi kalau melihat, kada, demi Allah kada, demi Rasulullah kada. Nah, itu sudah berdusta, membawa nama Allah, membawa nama, cakanya mengaku, aku tadi berselingkuh dingai, tapi aku bertobat pang dah, ampunilah aku. Nah gitu. Jangan berdusta. Berdustanya apa? Membawa nama Allah dan Rasulullah. Itu parah benar gitu kan, nikah gini bungolnya, aku dibawa-bawa. Berdusta-dusta, percaya berdusta aja, berdosa bang lah. Tapi dosanya makin besar lagi kalau membawa Allah, membawa Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, aku kan ada berselingkuh, ujar, ada berselingkuh. Nah itu parah itu. Atau misalnya berdagang ya, kalau berdagang, bagus barangnya nih, demi Allah bagus nih, demi Rasulullah. Biasanya kayak inilah. Biasanya orang kata jauh sumpah membawa nama Allah itu tandanya berdusta, tandanya orang pendusta.
Karena inya takutan orang kalau orang kada percaya dan mandirinya. Jadi supaya orang percaya lalu dibumbuinya dengan kata-kata yang manis sampai-sampai membawa nama Allah dan Rasulullah sebagai sumpahnya supaya orang percaya. Itu tandanya biasanya orang atau ya berdusta. Nah, Tuhan sarik bener. Kita nama kita di mana seandainya nama baik kita kan dibawa dijual orang tak sarik kita ini dijual orang contoh kayak ini misalnya kita bisi guru anggaplah guru ini namanya si Fulan kan lalu kawannya aku nih minta maaf lah aku nih anak butang nikam guru bang menyurahkan aku nih butang ikan padahal guru itu kan udah nyurahkan tahu guru itu dibawa dengan si sarik sih Din. Apalagi Allah Ta'ala dan Rasulnya dibawa-bawa untuk dustanya tadi. Nah, atau misalnya bisa juga mengaku-ngaku tak mimpi Rasulullah kalau tadi ya pada ada. Itu kan berdusta juga kita. Sarik ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku ya Nabi, silahkan yang bersiapkan tempatnya di dalam api neraka. Orang nih kada pernah mimpi Nabi apa pada mimpi Nabi. Nah, atau misalnya kayak ini juga. Ini bukan hadis, dibadakan hadis. Untuk mencari kepentingan dunia. Padahal hadisnya kan ada kayak ini. Inya maulah adalah murid-murid gua ya. Jadi mantang-mantang ulama nih ya dipandang orang loh. Bulu hadis. Barang siapa yang kamjar. Bebini maka murid-murid bebinian nih. Hakon dinikahi aku ikam masuk surga. Nah ditipunya hakon orang dinikahi sidin. Ini menikahi satu mat. Dicerainya dimisawat aja nih lalu kisah mulah hadis. Nah itu sarik benar Nabi. Dia berucap kayak itu John Nabi. Nah atau bisa juga merubah hukum yang berdustanya merubah hukum. Ada orang nih datang misalnya ke tuan guru kawai juga ditukari nih. Tuan guru ya adalah hukumnya nang membolehkan praktik riba aja. Mun ada ulun kena berlebihan semiliar ya. Hadang dulu ya, daya kan. Padahal tidak ijma ulama riba itu haram. Ada loh kisah di ulilahnya ada Jepang nang haram sedikit ya. Misalnya supaya dapat duit semiliar lalu diubahnya hukum dipadahalkannya boleh riba tuh atau haramnya sedikit aja. Nah itu kan berdusta juga atas berdusta atas nama agama. Nah itu bahaya itu. Gonol banar itu dosanya. Nah Tuhan mendengar kita berucap itu tuh malaikat mencatat. Nah maka bila hukum Tuhan ini diubah bisa murtad lah hukumnya. Nah pada hidup di dunia sesetomat aja kalau lawas dah. Nah atau juga bisa juga ya kalau nang mengaku-ngaku nang Habib walaupun ini orangnya kan Habib tapi ngaku-ngaku jurid Nabi kan maksudnya jurid Rasulullah. Namun kayak ulun ini jurid Nabi bang jurid Nabi Adam ya lah kita ini sebutan jurid Nabi Adam. Maksudnya jurid Nabi Muhammad para habaibnya ada orang kada Habib ngaku Habib. Nah itu kan berdusta juga atas nama Rasulullah. Nah itu bahaya juga itu bahaya. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Siapa yang bernisbah kepada bukan ayahnya maka dia akan dilaknat. Kayak abah kita, kayak kita lihat Habib tanya, aku nih anak Habib, aku nih Habib ya. Nah itu bahaya. Bahaya. Biasanya orang kayak itu mencari dunia lah, mencari keuntungan dunia, entah mencari kemuliaan di sisi manusia atau mencari duit supaya nyaman urusan. Karena dipandang orang Habib maksudnya Habib palsu lah. Dan Habib bujur tuh boleh. Amun Habib bujur gini lah. Habib tuh bujur. Inya pada kada Habib itu kada boleh juga. Itu berdisbah kepada bukan ayahnya juga.
Contoh ada seorang Habib memang ini keturunan Rasulullah. Takoni, Habib, pian nih lah Habib. Lain aku kada Habib ya aku nih orang Jawa, kada boleh juga. Jadi kalau Habib itu harus jujur ya Habib. Tapi kalau kada Habib harus jujur juga kada Habib. Gitu. Nah kalau kita di sini kan kayak ulun nih lain Habib nih lah. Kita nih walaupun kada Habib kita bersyukur sudah jadi umat Nabi Muhammad ini bersyukur benar. Umat Nabi Muhammad ini umat pilihan. Hebat umat Nabi Muhammad ini masuk surga itu dulu pada orang. Ba'amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nih kita kada Habib nih kada tak kumpul Nabi, kawa kita kumpul Nabi, kawa para kon Nabi, asal kita cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriat Nabi, kita kok tak kumpul lawan Nabi. Kada nang jauh tak. Kada. Kawa kita para kon Nabi karena kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi itu jangan bepandir, termasuk jangan bepandir jorok, bepandir curubu. Nah itu kada bagus ya. Apalagi berdusta kepada binatang, kada boleh juga berdusta kepada binatang. Mau ngukur ayam kada ada barasnya. Datang ayam nih. Mana aja ayam nih barasnya di tangan sini kan tidak barasnya. Berdusta bang siswa anang ini. Nah kada boleh berdusta. Nah kalau orang bahari gitulah itu bila meriwayatkan hadis itu cedera tuh hadisnya jadi dhaif. Kada jujur ini orang ini. Bila nang orang kayak ini nih meriwayatkan hadis atau jadi saksi itu bisa ditolak penyaksiannya kenapa? Berdusta orangnya walaupun kepada binatang. Jadi bila kita tuh benguan ayam hendak menangkap hendak menyembelih sanggup baras bila mengukur walaupun sebiji dua biji. Nah julung barasnya ya tangkap ayamnya. Nah, itu orang bapik bang lah, orang bapik orang tingkat tinggi. Tapi bagus saya dituruti, itu saja dituruti. Nah, banyak kayak lagi lah contoh-contohnya. Montong kita nih jangan juga maulu-ulu maha pakai kawan. Nah kecuali kayak ini kawan itu bila dihapak itunya katuju ayo dihapaki. Tapi lamun kita tahu ini tersinggung marangon jangan dihapaki. Kesiannya karena Rasulullah kada pernah mahapaki kawan. Nah termasuk juga kada bagus diucapkan lah memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri kada bagus tuh. Kada bagus juga nih memuji orang fasik. Ini orang nih berbuat fasik, orang nih kada bagus lah no. Kita puji terus lah kita memuji gawiannya nih tuh. Contoh misalnya orang nih ketujuh minta maaf maksiat memabukan. Wah ini tuh harus benar bagus benar ya. Bagus apa mabuk-mabukan itu? Jangan dipuji gawiannya itu. Salah. Hendak tuh doakan aja mudah-mudahan bertobat gitu. Jangan membenarkan apalagi memuji gawian itu salah, itu salah juga kita tahu ucap kayak itu. Nah, termasuk nih melaknat binatang. Melaknat makhluk hidup, walaupun makhluk mati misalnya. Ini makhluk hidup kan makhluk mati kayaknya. Sebagian makhluk kayak itu dilaknat, melaknat mendawa bahasanya, mendawa makanan. Ngomongnya mesinnya itu ya. Janganlah kalau misalnya orang memasakan mesin bener, mesin melahap ngomong bener ya, enggak jangan. Itu contoh aja lah. Jangan diikuti nang contoh ulun tadi itu. Jangan disebut bungol. Awalnya disebut nyambut bangsatnya ini jar. Nah itu jangan. Itu contoh aja. Emang ini hambarnya baran nih, ambil unya. Ya heran amanya mesin buat ini kayak banyu putih. Ya Allah, ambil tuh mesin. Kurang gula buat di banyu.
Amun kamanisan tuh buat banyak, mun kurang gula, buat gula. Naik. Jangan sampai muntong kita mendawa makanan atau Mendawa binatang atau kucing nggak tahu. Ini nang bagaduhan kucing nih perlu coba ilmu ya Allah. Dan kucing di rumah nih kucing misalnya leh. Diam-diam nyam kedua nih pak kucing tuh lah secara terang-terangannya nya tahu juga ini orang sarik. Petuanannya ini bila dia ya dapat selingah lah di tanggungnya misalnya iwak di bawahnya misalnya buka ya kucing udah tahu di bus selalu ya iya kucing tuh nya bisa ada bakal bisa atau dibasa kucing tuh jangan disempetin nah jangan memang itu rezekinya memang itu kehendak Allah Taala rezekinya tertulis di situ rezeki kucing gitu tulisan cuman kita kadang melihat tulisan itu rezeki kucing. Apalagi ini mengambil pemangkong, bisa sapu, wah memberak ke kucing, pukul kucingnya, takipai kasihan nang iwak nang dimuntung kucing tadi, wah buka lagi kucingnya, sekalinya nang memukul lagi iwaknya gak diambil, kan kucingnya kasihan talapas, makanannya dari muntungnya, kita kadahkun juga makan bekas kucing, bisa apa itu? Cakanya biar bangun sudah tekan muntungnya itu, relakan aja. Nah, jangan sampai tangan kita memukul akan kucing, muntung kita melaknat kucing. Kucing itu kan makhluk Tuhan yang kada berakal, bisi nafsu. Jadi seandainya berbuat maksiatnya ada berdosa. Tapi amun kita nih melaknat kucing, laknatan itu senjata makan Tuhan doh. Mantul ke kucingnya kada berhak dapat laknat, kembali laknat tuh ke kita. Contohnya bungolnya kucingnya pas kita nang bungol. Tandanya bungol apa? Iya kada memahami kehendak Allah Taala tuh bungol katanya. Itu kehendak Tuhan kalau sudahnya rezekinya kucing itu ternyata kita kada ridho. Tuh bungol tandanya kita nang bungol. nah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mudah-mudahan kita dapat berkah, kita dapat karunia Allah Taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita dari Allah Taala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan mama abah kita juga dapat keampunan, guru-guru kita, jiran tetangga, dan mudah-mudahan kita seberataan mati hal keadaan beriman husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم